Wow, thank you. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Wow, God is good. Oke, bilang ke kanan kirinya, Tuhan tahu kamu mengasihi dia. Di tengah cuaca yang gak enak, di tengah banyak orang liburan, di tengah banyak orang anak-anak muda cari kerja ya, hari Minggu kerja, kalian memutuskan untuk tetap datang, untuk menghargai hadirat Tuhan di tempat ini. Thank you banget. Dan kita tahu 2 bulan ini diulang-ulang terus kita bilang bahwa gereja punya tema closer than ever. Kita mau setiap kalian punya kedekatan lebih dengan Tuhan. Dan gak cuma dengan Tuhan, pastinya dengan sesama juga. Oke? Dan kita udah belajar, kalau misalnya kita ingat-ingat, di awal minggu, Ko Edi ada sharing tentang mengampuni. Tentang bagaimana kita harus punya pengampunan. Kenapa? Karena orang namanya manusia pasti ada bikin salah. Oke? Dan untuk kita punya hubungan yang lebih dekat, pasti butuh ada yang namanya pengampunan. Oke? Dan habis itu kita belajar juga tentang Roh Kudus. 2 minggu kita belajar tentang Roh Kudus, tentang kekuatan Roh Kudus dan hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah pribadi yang paling dekat dengan kita. Dia hidup di dalam hati kita. Oke? Dan kita minggu kemarin kita belajar juga, Pastor Huang bilang bahwa ada mujizat di tempat, mungkin di posisi atau pada di waktu yang mungkin enggak sesuai dengan keinginan kita. Tapi itu tempat, posisi dan waktunya Tuhan. Oke? So, kita tiap minggu kita dengerin firman. Kita dengerin orang khotbah di atas mimbar sini. Kita tahu tujuannya apa. Yaitu supaya kita semakin kenal dengan Tuhan. Dan memang kita punya status ke depan di kekekalan. Kita adalah mempelainya Kristus. Dan sebagai mempelai, sebagai seorang pasangan untuk Yesus, yang pasti adalah kita harus mengenal. Betul ya? Setiap orang yang punya pasangan di tempat ini, pasti kerinduannya adalah mengenal dia lebih dalam. Bukan cuma memberikan sesuatu atau menerima sesuatu. No. Tapi untuk hidup bersama-sama dan mengenal lebih dalam. Dan Alkitab sering juga bilang untuk kita hidup bergaul. Oke, tadi lagunya bersekutu. Bersekutu dengan Tuhan. Nah, but sometimes kita udah punya akses Alkitab. Kita udah punya akses banyak podcast, banyak video tentang khotbah. Kita punya akses Roh Kudus. Tapi kita enggak bukan memanfaatkan. Kita tidak memaksimalkannya. Kita miss the point. Kita hanya cari tahu janji-janjinya. Kita takuti setiap hukumnya. Tapi kita enggak cari tahu hatinya. Ketika aku baca lagi firman Tuhan contohnya dari kitab Taurat. Ketika Tuhan bilang jangan ada Allah lain di hadapanku. Hatinya apa? Ketika aku tahu hatinya. Aku tahu enggak tentang patung-patungan. Enggak tentang sesuatu yang kelihatan. Tapi seringkali ada sesuatu yang menduakan Tuhan di hati. Gitu. Aku mencari hatinya Tuhan sehingga aku semakin lagi kenal. Oh, hal ini walaupun gak ditulis di Alkitab gak boleh, tetap itu menyakitkan Tuhan. Dan itu yang seharusnya setiap orang Kristen hidupi. Oke? Kita seringkali hanya punya pengetahuan dan gak jarang jadi orang-orang yang seperti orang Farisi. Ahli hukum Taurat. Cuman ahli di hukumnya, tapi nggak ahli mengenal dia. Oke, so kita siap ya, kita mau mengenal Tuhan lebih. Kita baca yuk di 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11. Boleh ditampilin? Nah, kita cukup panjang. Kita baca bergantian boleh? Pria ganjil, yang wanita yang genap, oke? 1,
2, 3. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Oke, sebentar. Kita stop dikit-dikit ya, sambil aku bahas. Dan di ayat kedua ditulis tadi kasih karunia dan damai sejahtera. Oke? Yang mau dapat kasih karunia, yang telah menerima kasih karunia, kita semua pastinya ya. Dan yang mau punya damai sejahtera yang berlimpah-limpah, itu tuh oleh apa? Oleh pengenalan akan Allah dan akan Kristus, Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, kata pengenalan di sini bagus banget. Dia pakai kata epignosis. Oke, nanti kita akan bahas. Oke, karena kita akan lihat ini terusan. Kita lanjut ke ayat ketiga. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Oke, jadi Tuhan menanugerahkan kuasa. Oke, semua itu kita bisa hidup yang saleh. Lewat apa? Lewat pengenalan. Oke, kalau kita nggak kenal, bisa nggak hidup saleh? Kenal akan Dia dan kita akan hidup saleh. Dan habis itu kita akan punya part dalam kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat keempat, para wanita. Oke, di sini ditulis Ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji berharga dan sangat besar. Namanya janji harus tahu dulu dong. Kalau nggak tahu kita mana bisa berharap kepada janji ini. Oke? Dan habis itu lewat ini semua kita ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita nggak hidup seperti dunia, kita hidup seperti Tuhan mau kita hidup. Dan kita akan luput dari hawa nafsu duniawi. Yang masih punya hawa nafsu duniawi tahu artinya ya. Kita masih harus lebih lagi mengenal Dia. Ayat kelima. Oke. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Dibilang di sini ayat 5-nya sungguh-sungguh berusaha dan untuk menambahkan, oke? Di bahasa Inggris make every effort. Ada namanya effort, oke? Selalu masalah hubungan harus ada effort. Nggak ada effort gak bakal deket, oke? Jadi harus punya effort untuk menambahkan hal-hal ini. Oke, selanjutnya. Ayat 8. Ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Oke, dibilang di ayat ke-8, kita akan giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Tadi janji yang di bawah, yang di ayat 2, 3, dan 4, itu kita dapatkan karena kita menambahkan hal-hal ini. Kita akan sukses dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Dilanjutkan di ayat 10 dan 11.
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Oke, yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, thank you banget buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini. Supaya hari ini kami bisa datang lagi untuk belajar lebih lagi, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. So Tuhan, hari ini kami gak mau dengan upaya kami sendiri. Kami butuh Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau yang berikan pengertian kepada kami. Untuk setiap firman yang baru saja kami baca. Supaya kami berhasil dalam kami mengenal Tuhan. Supaya hidup kami gak kebingungan. Kami tahu hatinya Tuhan. Dan kami tahu apa yang Tuhan mau lakukan lewat hidup kami. Dan di hidup orang-orang yang di lingkungan kami. Thank you Tuhan Yesus. Dan Tuhan, tolong Tuhan yang juga urapi hamba-Mu, urapi bibir lidah ini, supaya setiap firman yang keluar memberikan kehidupan. Dan Engkau yang menyempurnakannya dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Nah, hari ini saya kasih judul The Bucket of Life. Oke? Nah, yang tadi kita baru baca, itu tuh firman, kitab yang ditulis oleh Petrus di akhir hidupnya. Ketika dia tahu, oh Tuhan sudah menyatakan bahwa dia hidup di dunia udah gak lama. Udah akan dipanggil sama Tuhan. Jadi dia tulis hal ini. Dan bahkan kita tahu, setiap pesan terakhir adalah pesan yang sangat penting. Oke? Pesan terakhir pasti penting. Bahkan kalau kita baca lagi di bawahnya di ayat ke-15 itu di situ dibilang bahwa dia bilang gini, aku mengusahakan supaya setelah aku sudah tidak ada, kamu tetap mengingat dan melakukan apa yang aku ajarkan. Petrus concern banget dengan hal ini. Kenapa? Karena memang tujuan kekristenan adalah mengenal Yesus. Tapi hari itu udah banyak di luar sana mengajarkan hal-hal lain yang di luar Kristus. Sehingga ketika orang mau mengenal Yesus, mereka membawa juga pemikiran yang lama. Sehingga, oh katanya kalau misalnya menyembah harus begini, harus begitu. Padahal bukan itu yang Yesus ajarkan. Bukan itu bagaimana mengenal Yesus. Tapi mereka membawa pemikiran yang lama dari cara-cara mereka yang lama. Dari penyembahan berhala mereka tetap bawa ke dalam gereja hari-hari itu. Jadi Petrus concern banget supaya setiap jemaat memiliki pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Nah, kita hari ini mau belajar, jadi please be ready, take note karena ini gak simple. Aku tahu ini gak simple. Ini sesuatu yang kita harus lakukan sampai kita dipanggil Tuhan. Jadi please take note dan yuk kita sama-sama belajar. Dari ayat ke-5. Oke? Ayat ke-5 dibilang, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Oke, pertama tadi harus ada usaha ya. Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Oke, 3 poin pertama. Poin pertama adalah iman. Oke, menambahkan kepada iman. Pertama kita harus punya iman. Kalau enggak apa yang mau ditambahin? Oke, iman harus punya. Iman, pistis, itu dalam bahasa Yunani bicara tentang ya iman kepercayaan. Tapi sebetulnya pistis itu diambil dari kata peito. Peito ini itu adalah conviction, punya keyakinan, enggak ngambang, enggak tanpa alasan, ada alasan. Iman ada alasan, tapi seringkali alasannya belum kelihatan. Makanya Ibrani bilang bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada dasarnya. Ada sesuatu yang pernah terjadi.
Ada sesuatu yang pernah terjadi yang menjadi dasar kita, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit untuk setiap kita. Oke? Dan habis itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya ketika kita, siapa yang di sini yang 2000 tahun lalu ikut ngelihat Tuhan Yesus disalib? Enggak ya. Tapi itu menjadi bukti buat kita. Kenapa? Untuk kita punya hubungan dengan orang, pertama-tama kita harus yakin bahwa orang yang di depan kita menunjukkan siapa dirinya untuk kita. Kalau kita enggak melihat orang yang misalnya aku kenal sama Vincent. Ketika aku tiap kali ketemu sama dia, aku ragu. Ini Vincent bener gak sih jadi diri dia di hadapan gue? Akankah aku mengenal dia? Gak bakal. Pengenalan dimulai dari mempercayai bahwa apa yang telah dinyatakan adalah siapa dirinya. Kita mempercayai bahwa apa yang Tuhan lakukan itu adalah pribadinya Tuhan. Dan apa yang dia omongin itu benar-benar sesuai dengan isi hatinya. Kalau kita gak mulai dari sana, percuma baca Alkitab. Karena kalian gak bakal percaya akan semua kejadian yang ditulis di Alkitab. Oke? Dan kita tahu untuk tingkatin iman gimana, untuk mempertambahkan iman gimana, untuk menumbuhkan iman gimana. Karena dibilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi penuhin telinga saudara bukan dengan gosip, bukan dengan lagu mellow, tapi dengan firman Tuhan yang hidup. Kalau kita gak sering dengar, mau tumbuh iman apa? Kalau kita gak sering baca, mau tumbuh iman apa? Jadi, mulai dari sekarang, di setiap waktu pribadi saudara, jangan hanya natap Alkitab, ngantuk. Oke? Jangan cuma ditatap, dibaca, diucapkan, sampai kalian dengar. Sampai kalian menerima itu di dalam setiap hati kita. Bilang ke kanan kirinya, ke gereja seminggu sekali gak cukup. Oke? Kita ikut komsel, kita ikut berdoa, kita memperkatakan firman Tuhan. Supaya kita lebih lagi kaya di dalam iman kita. Oke? Dan katanya di sini iman harus ditambahkan dengan namanya kebajikan. Oke? Poin pertama tadi iman. Poin kedua kebajikan. Kebajikan atau arete. Itu bicara tentang excellence, virtue. Hanya tahu doang enggak bisa memanifestasikan janji-janji Tuhan. Karena setiap janji Tuhan ada action yang harus kita lakukan. Bahkan untuk keselamatan, untuk memperoleh keselamatan kita harus percaya. Oke? Kalau kita nggak percaya, selamat nggak? Enggak. Jadi setiap action, setiap janji Tuhan selalu dibarengin dengan sebuah action. Dan action ini dikatakan kebajikan. Ada sebuah excellence. Ketika hidup kita enggak excellence, ketika hidup kita hanya mengandalkan janji terus tidur-tiduran, enggak mengerjakan apa yang Tuhan sudah sediakan, jangan berharap dapat janjinya. Oke? Nah, bahkan kita lihat ada contoh orang di Alkitab yang punya spirit of excellence, yaitu Yusuf. Dia bahkan gak nunggu keadaan dia berubah. Gak tunggu keadaan enak baru kerja dengan baik. Enggak. Setelah dia dijual, dia bekerja menjadi hamba dengan baik. Dia naik, dia dituduh, dia masuk ke penjara. Dia tetap bekerja dengan baik. Dia bekerja dengan baik sampai akhir hidupnya. Kebajikan bicara tentang setiap hal yang Tuhan sudah percayakan di hidup kita, kita maksimalkan. Oke?
Jadi untuk menambahkan iman, untuk iman kita itu tumbuh, kita harus juga punya kebajikan. Dibilang di Alkitab, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ketika orang hidup aku kasih contoh sedikit. Ketika orang enggak hidup dalam kebajikan, hal apapun terjadi, dia akan mempertanyakan Tuhan. Oke. Ketika orang yang hidupnya dia hidup dengan excellence, dia ketimpa musibah, dia akan mengingat imannya dan dia akan memperkatakan bahwa Tuhan gua ada di depan sana. It's okay. Karena dia telah melakukan yang terbaik. Tapi kalau dia nggak melakukan dengan baik dan dia tertimpa masalah, di hatinya pasti akan muncul, Tuhan pasti hukum gua. Padahal it's not the case. Tapi seringkali karena ketidak-excellence kita, itu membuat kita meragukan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan telah sediakan. Karena kita hidup dengan tidak excellence. Jadi yuk hari ini, gak cuma dengar, dilakukan. 8 hal ini harus dilakukan tiap hari. Oke. Yang ketiga, tadi kebajikan harus ditambahin pengetahuan. Atau di sini gnosis. Oke. Tadi kita bahas di awal pengenalan akan Tuhan, pengetahuan akan Tuhan, disebutnya epignosis. Tapi di sini pengetahuan yang dipakai katanya gnosis. Adalah tahu. Tahu. Nah, aku mau kasih tahu setiap saudara. Setiap firman yang dibagikan di sini adalah epignosisnya aku, tapi gnosisnya kalian. Kalau aku nggak ngalamin, aku nggak bisa bagiin. Tapi apa yang aku bagikan belum jadi epignosis di hidup kalian. Mungkin udah beberapa. Mungkin untuk kalian, iya aku udah pernah ngalamin hal itu. Iya Tuhan memang baik. Iya Tuhan memang setia. Karena aku telah mengalaminya. Aku telah hidup bersama-sama dengan Dia. Aku udah punya epignosis dengan Tuhan. Tapi di sini gnosis adalah yang tadi. Ketika kita baca Alkitab, kita ke gereja, dengerin firman. Kita cari, upayakan, mencari tahu. Aku mau lebih lagi tahu sih. Tuhan itu sebetulnya gak suka sama apa. Tuhan itu sukanya sama apa. Itu semua gnosis. Dan gnosis akan bawa kita untuk merubah pola pikir kita. Roma 12 ayat 2 bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Untuk apa? Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oke? Setiap cewek pasti menuntut cowoknya untuk sensitif. Betul? Untuk peka. Lu harus peka dong. Nah, pekanya kita adalah dari mengubah pola pikir kita. Memperkaya diri kita dengan pengetahuan. Dan kita ketika kita hidup bareng Tuhan, kita akan makin dinyatakan. Semakin tahu lebih lagi bahwa Tuhan memang demikian. Nah, contohnya kalian lagi jatuh cinta. Kalian lihat setiap postingan IG-nya, short-nya, story-nya. Bahkan yang parah sampai location history dilacak gitu ya. Kan kalau gak salah IG udah ada ya yang location dia postnya di mana gitu kan. Dilacak. Untuk lebih lagi tahu orang yang kalian sukai itu lagi ngapain sih. Lagi sukanya apa sih. Hatinya lagi kemana sih. Nah, kita udah punya akses Alkitab. Dan setelah aku pikir-pikir, iya juga. Alkitab itu sebetulnya diarinya Tuhan. Diarinya Tuhan bersama orang-orangnya Tuhan. Apalagi khususnya kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian kan Musa di atas gunung, Tuhan ceritain. Ini tahu nggak kejadiannya tuh gimana gitu. Bumi dijadikan itu seperti apa. Dia kasih tahu, dia curahkan isi hatinya. Nah, jadi ketika kita baca Alkitab, kembali lagi. Kita itu lagi mau cari tahu hatinya Tuhan. Kebayang gak kalau ada orang pernah posting di IG-nya tentang misalnya maca. Oh maca. Terus abis itu kita ngedate sama dia.
pagi, siang, malam makannya matcha. Salah ya. Oh tapi kan kamu postingnya kemarin matcha. Nah itu adalah kesalahan banyak orang. Ketika mereka hanya baca Alkitab, hanya dengerin apa yang disampaikan di atas mimbar, dan habis itu enggak menghidupinya. Mereka akan miss the point. Jadi hari ini, yuk kita sama-sama mencari pengetahuan untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi. Kita enggak cuma cari pengetahuan apanya, kita cari pengetahuan hatinya Tuhan. Oke? Jadi bilang ke kanan kirinya, yuk sama-sama tahu Tuhan lebih lagi. Oke? Nah, punya pengetahuan itu akan membawa kita tahu gimana jauhin dosa, gimana hidup lebih baik buat Tuhan. Dan kita tahu, semakin kita tahu pengetahuan, semakin kita tahu kita salah. Oke, semakin kita tahu pengetahuan, kita baca Alkitab, oh Tuhan tuh sukanya ini, gak sukanya ini, sukanya ini, gak sukanya ini. Wah hidup gue makin kayaknya salah ya di hadapan Tuhan. Kayak, wah apa yang aku lakukan selama ini ternyata salah ya di hadapan Tuhan. Oh ternyata aku gini ya. Nah, hanya punya pengetahuan itu akan membuat kita sadar bahwa keinginan daging kita gak sesuai dengan keinginan roh kita. Dan untuk mengikuti keinginan roh, kita harus ambil keputusan untuk menyalibkan tubuh kita, menyalibkan kedagingan kita, untuk kita menguasai diri kita. Nah, ada hal menarik di sini. Kalau kita baca ayatnya tadi di 2 Petrus 1 ayat 5, kita lihat bahwa iman, kebajikan, baru pengetahuan. Bukan pengetahuan di awal. Iman, kebajikan, baru pengetahuan. Dan sebagai orang yang sukanya cari pengetahuan, saya tunjuk diri aja, sukanya carinya pengetahuan doang. Nah, aku sempat tanya, kenapa ya Tuhan? Kok pengetahuan ditaruhnya di ketiga, bukan di awal? Dan Tuhan kasih aku pemahaman gini. Kamu lihat Adam dan Hawa, ketika mereka memperoleh hanya pengetahuan, mereka hanya mau, oh pokoknya yang penting gue tahu semua. Yang terjadi apa? Mereka menjadi malu. Sama dengan halnya kekristenan. Ketika kita hidup, kita hanya carinya pengetahuan, kita nggak cari tahu dulu imannya, kita nggak cari tahu pribadinya Tuhan. Kita cuma cari tahu suka enggak. Kita akan terjebak dan kita akan menjadi malu untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan sayangnya, aku punya beberapa kenalan yang sampai sekarang mereka nggak mau ke gereja. Bukan karena orang gereja tolak mereka. Mereka bilang, kok aku malu. Sayang sekali. Dan itu yang terjadi ketika kita hidup hanya dengan pengetahuan. Kita fokus kepada hukum-hukumnya tadi. Kita akan menjadi malu. Dan itu kenapa? Ketika mereka malu, Tuhan memberikan kepada mereka baju, pakaian. Oke? Sama dengan kita. Kita datang ke hadirat Tuhan bukan dengan kebaikan kita, kebenaran kita. Karena kita tahu kita pasti buat salah. Tapi Yesus adalah kebenaran kita. Itulah yang harus kita pakai ketika kita mendekat kepada Tuhan. Makanya di ayat ke-6 dibilang gini. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Penguasaan diri gak lagi bicara tentang kita cuman tahan-tahan diri. Kita tahu penguasaan diri adalah buah roh. Dia bukan buah jiwa, dia buah roh. Penguasaan diri datang dari kita berusaha untuk mendekat sama Tuhan. Penguasaan diri gak datang dari cuman usaha sendiri, enggak.
datangnya dari usaha bersama kita dengan Roh Kudus yang di dalam kita. Pastor Tintin waktu itu sempat menyampaikan bahwa Holy Spirit enables us to live Christian life. Oke? Jadi untuk hidup bisa sampai kesalehan, kita butuh menguasai diri dan kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Oke? Penguasaan diri adalah ekrateia. Jadi untuk menguasai diri kita harus dulu kuatkan roh kita. Dan Pastor Arlen juga bagiin apa yang dikasih makan akan menjadi kuat. Betul? Kita kasih makan Roh Kudus, maka kamu akan punya penguasaan diri. Bukan terfokus dengan jadwal ini gak boleh kesini, gak boleh kesana. Fokusnya adalah mendekat sama Roh Kudus, maka kamu akan punya penguasaan diri. Oke? Itu kenapa kita di Eklesia kita rutin. Kita mau ajarin kalian ikut doa. Kita kenapa di ibadah berbahasa roh. Karena kita mau pengetahuan yang disampaikan di atas mimbar. Itu gak cuma pengetahuan yang merusak seseorang. Tapi menimbulkan pengenalan akan Tuhan karena mereka juga kuat di dalam roh. Oke? Yuk bilang ke kanan kiri lagi. Yang diisi jangan cuma otak. Tapi roh diisi juga. Oke? So, kita lanjutin. Keenam adalah tadi dibilang dari penguasaan diri ditambahkan ketekunan. Oke? It's okay? Next. Nah, ketekunan. Hupomon. Oke? Patience, endurance, perseverance. Nah, penguasaan diri. Iya, kok aku menguasai diri. Aku menguasai diri. Tapi pas lagi gak enak. Udahlah kok sesekali lah. Capek soalnya. Kok sesekali lah. Aku lagi ada ini. Aku lagi ada itu. Lagi ada masalah. Kondisi lagi gak enak. Aduh lagi gak mood buat ke gereja. Aduh lagi gak mood buat doa. Aduh lagi gak mood buat ikut komsel. Aduh kondisi lagi gak enak. Kalau aku mempertahankan ini, aku akan kehilangan gajiku. Kalau aku mempertahankan ini, aku akan kehilangan pasanganku. Nah, penguasaan diri gak bisa sesekali. Harus ada ketekunan. Oke? Harus ada ketekunan. Nah, seringkali yang jadi penghalang kita adalah kita yang gak bisa tinggal di dalam janjinya Tuhan. Kalau tinggal di dalam, kamu akan mendapatkan. Gak tinggal, ya sorry. Oke? Minggu kemarin, Kosen ada bilang di offeringnya, bagus di Galatia 6 ayat 9. Dibilang, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Oke? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah jadi, untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi, kita harus tinggal tetap. Tertanam. Oke? Gak bisa mencelok sana, mencelok sini, sebentar lakuin A, sebentar lakuin B, sebentar ke gereja A, sebentar ke gereja B. Tiap kali ada masalah, tiap kali mulai ditegur, gak enak, pindah. Enak di sini aku diterima. Aku diterima, mulai naik, mulai ditegur, gak enak, aku pindah lagi. Karena gak ada ketekunan. Karena ketika situasi berubah, mereka ikut berubah. But tidak untuk orang Kristen. Oke? Dibilang mereka yang tertanam, mereka akan seperti pohon yang tumbuh di pinggiran tepi sungai yang akan berbuah pada musimnya yang tidak pernah layu daunnya. Orang yang stay, yang tekun, yang tertanam di dalam Tuhan, mereka akan menjadi orang yang tekun. Dan ketekunan, oke, ketekunan. Yang keenam, ketekunan akan ditambahkan kesalehan. Oke.
Sebi. Eusebia, oke? Nama Sebi artinya kesalehan. Aku pas tahu kayak, oh iya, oke. Dan kalian pernah gak sih sebagai orang Kristen, ketika hidup kalian minggu itu lagi tertanam, lagi api-apian buat Tuhan. Ketika kalian datang ke gereja, lihat orang ngomong kasar. Ketika ngelihat orang, oh dia ngerokok. Ngelihat orang, dia tidur pas lagi khotbah. Dan kalian mulai kayak, gak bener. Seringkali ketika kita udah punya penguasaan diri, kita udah ketekunan, dan kita mulai lihat orang, kita lupa bahwa Alkitab mencatat bahwa kebenaran kita, kebaikan kita itu kosong di hadapan Tuhan. Sebuah kain kotor di hadapan Tuhan. Kita lupa bahwa ada pakaian, ada mengenakan Yesus itu lebih penting dibandingkan semua hal yang telah kita lakukan. Nah, kesalehan bicara tentang kita mengetahui bahwa semua hal yang baik yang kita hasilkan adalah hasilnya Tuhan. Balik lagi, kesalehan bicara tentang setiap hal baik yang pernah kita lakukan, yang telah kita lakukan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang memberikan hasil. Ketika kita lupa itu, pasti jadi orang yang suka tunjuk. Tuh lihat tuh si A tuh, dia kayak gini. Tuh lihat tuh si B tuh, dia main HP. Tuh lihat tuh si C tuh, dia gini gitu. Semua tunjuk. Saya paling benar. Contoh saya. Enggak. Kesalehan bicara tentang, hey, aku bisa kayak gini karena Tuhan. Dan kamu, walaupun kamu belum bisa, mau gak kamu kenal Tuhan supaya kamu bisa? Gitu. Oke? Jadi, kita harus hidup saleh adalah hidup mengandalkan Tuhan. So, kalau kita lihat dari dua part tadi, iman, kebajikan, pengetahuan, itu bicara tentang apa yang kita lakukan, dan itu bicara tentang jiwa kita menyadarinya. Oke? Jiwa kita menyadarinya. Dan habis itu, kebajikan. Bukan kebajikan. Penguasaan diri, penguasaan diri. Dan habis itu ketekunan dan kesalehan. Sebetulnya bicara tentang kita tinggal di dalam Tuhan. Oke? Ini bicara tentang roh yang dikasih makan. Dan kita akan masuk ke part selanjutnya. Part selanjutnya adalah kasih akan saudara-saudara. Oke? Atau disebut dengan Philadelphia. Brotherly love. Oke. Nah, di ayat ke-7 dibilang kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, setelah kita kasih makan jiwa kita mengetahui Tuhan, kita percaya sama Tuhan, dan kita tinggal di dalam Dia. Tuhan pasti bawa kita untuk keluar dari diri kita. Untuk keluar dan mengasihi orang-orang. Jadi orang-orang yang berkata, untuk kenal Tuhan dengan hanya you and your Bible. It's only you and your Bible. Nggak perlu ke gereja, nggak perlu punya persekutuan. Hanya engkau dengan Tuhan. Bohong. Alkitab mencatat untuk kenal Tuhan kita butuh menambahkan kepada kesalehan kita kasih akan saudara-saudara. Kenapa? Ketika aku renungkan, karena Tuhan terlalu besar untuk dikenal oleh satu orang. Kalau kalian bisa mengenal Tuhan 100%, semua hal yang Tuhan lakukan di hidup kalian, mungkin Tuhan kalian terlalu kecil.
Tapi justru karena kita gak sanggup, kita butuh bersekutu. Kita mau kenal Tuhan juga di hidup Kosen gimana, di hidup Citintin gimana, di hidupnya Ko Budi gimana, di hidupnya Ko Edi gimana. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Karena mereka semua mengalami Tuhan di part-partnya mereka. Karena Tuhan kita terlalu besar. Jadi kita harus mengasihi mereka. Kalau kita gak punya kasih dengan mereka, kita gak punya hubungan sama mereka, gimana kita tahu kebaikan Tuhan di hidup mereka? Nah, di Alkitab banyak ditulis untuk saling mendoakan, saling mendukung, saling menasehati, saling melayani, saling membangun, saling menghormati, saling mengampuni, dan lain-lain. Banyak banget. Saling. Nah, kata kasih akan saudara-saudara di sini, Philadelphia, bicara tentang kasih yang saling. Oke? Kasih Philadelphia, kuncinya saling. Jadi kalian coba pikir di hidup kalian. Siapa yang hari-hari ini di hidup kalian, yang kalian bisa saling sama dia? Mungkin gak semua orang. It's okay. Tapi siapapun yang bisa, yuk mari saling. Oke? Sama mereka kalian bisa, itu kenapa di Komsel kita harus saling. Oke? Karena Komsel dimana kita kenalnya dekat ya. Kebayang kalau dari sini aku tanya ujung kanan, kenal gak sama ujung kiri? Belum tentu. Gitu. Tapi kita harus punya kasih saling. Itu dibangun di Komsel. Dibangun di pembapaan. Itu adalah kasih yang saling. Dan after itu, yang terakhir, tenang, yang terakhir. Oke. Yang terakhir adalah kasih akan semua orang atau agape. Kalau kasih saudara-saudara tadi bilang saling, kalau dia gak saling artinya aku gak bisa kasih Philadelphia. Kenapa? Karena harus ada kata saling. Nah, kata Philadelphia harus ditambahkan dengan agape. Kasih akan semua orang. Kasih agape ini apa sih? Kuncinya gini, kasih yang fokusnya memberi. Kasih agape selalu bicara tentang kasih sesuatu. Enggak pikirin balasan. Oke? Kalau tadi Philadelphia saling, kalau agape beri. Dan hal yang dicatat di Alkitab untuk seorang sahabat kasih Philadelphia, kita dibilang kasih yang terbesar adalah ketika seorang menaruhkan nyawanya bagi saudaranya. Oke? Karena kamu gak menaruhkan nyawamu untuk orang-orang yang kamu gak kenal. Tapi kamu harus menaruhkan nyawamu ke orang-orang yang Tuhan taruhkan di hidup kamu. Dan habis itu gak berhenti di sana. Karena kalau di sana kita akan jadi grup yang eksklusif. Kita gak bakal mau terima orang. Betul kan? Karena kayak tadi saling, dia gak bisa apa-apa. Gak mau gitu. Nah ada beberapa kejadian adalah ketika terlalu erat, terlalu Philadelphia-nya terlalu kuat. Lupa sama agape. Ada orang baru datang, gak enak main sama dia. Gak seru ngobrol sama dia, gak tahu topiknya apa. Nah, kasih Philadelphia harus ditambahin dengan kasih agape. Karena itu kerjaannya kita, tahu gak? Kita, Tuhan tetap tempatkan di bumi ini setelah kita diselamatkan. Adalah untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Dan untuk mengasihi mereka, kamu harus punya kasih agape. Nah, hal menariknya. Tuhan adalah kasih. Dan sekarang banyak di luar sana menggaungkan kata kasih. Oke? Ya, kamu harus kasihi. Tapi mereka tidak mengenal kasih. Karena kasih di sini ditaruh di akhir. Kasih di sini ditaruh di akhir.
Kamu gak bisa mengenal kasih kalau kamu sebelum-sebelumnya kamu gak kenal dulu siapa kasih itu. Mereka hanya membayangkan kasih itu seperti apa, seperti yang mereka inginkan. Dan mereka mencap Tuhan seperti kasih yang mereka inginkan. Oke? Jadi untuk mengasihi dengan benar, kita harus punya 7 hal di belakangnya juga. Gak bisa cuman kasih. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 16 bilang, ada gak ya? 1 Yohanes 4 ayat 16 dibilang, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. So, ketika kamu mengasihi, jangan pakai standar kamu. Ketika kamu mengasihi, pakai standarnya Tuhan. Bilang ke kanan kirinya, I love you like God love you. Oke, I love you but like God love you. Nah, so kita udah belajar, oke? Ini 8 poin, aku tahu nggak dikit. Dan thank you banget buat fokusnya. 8 hal ini adalah seperti sebuah bucket kayu. Ketika kita, satu sisi kita lebih pendek, itu akan menentukan seberapa banyak air yang bisa kita tampung, yang bisa ada di dalam kita. Kalau kita meniadakan satu, gak bakal berhasil. Makanya dibilang, di ayat yang awal-awal, di ayat 8-11 dibilang, for if you possess these qualities in increasing measure. Oke, ayatnya boleh tolong. Ayatnya di ayat 8-11. Nah, oke. Dalam NIV dibilang gini, if you possess these qualities, 8 hal tadi, in increasing measure, it's okay. Hari ini mungkin masih 1 senti gitu ya. But it's okay. Possess in increasing measure. Yang penting bertambah. Dibilang apa? They will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge, epignosis lagi ya, of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Ketika kamu punya 8 kualitas ini, kita mengusahakannya untuk bertumbuh di dalamnya, kita pasti akan berhasil. Kita gak bakal jadi orang Kristen yang gak efektif. Kita gak bakal jadi orang Kristen yang gak tahu Tuhan maunya apa. Kita gak bakalan jadi orang Kristen yang gak produktif, yang tidak menghasilkan kehidupan di hidup kita. Karena hidup bicara tentang menghasilkan kehidupan. Hanya makhluk hidup yang bisa menghasilkan kehidupan. Gak ada hal mati yang yang bisa menghasilkan kehidupan, gak ada. Jadi kita harus punya 8 hal ini. Dan katanya kelihatan orang yang gak punya 8 hal ini akan jadi orang yang nearsighted and blind. Gak tahu Tuhan maunya apa, gak tahu. Tuhan mau bawa kemana, gak tahu. Tuhan lagi sukanya apa, gak tahu. Terus habis itu kita jadi lupa bahwa kita telah ditebus. Kita mulai tunjuk orang. Gitu. Oke. Nah, orang yang mengabaikan iman akan jadi orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Walaupun tindakannya benar. Orang yang mengabaikan kebajikan akan jadi orang yang gak bisa mengecap kebaikan Tuhan karena dia sendiri lewat tindakan mereka menolak kebaikan Tuhan. Orang yang mengabaikan pengetahuan akan jadi orang yang menolak status mereka sebagai mempelai Kristus. Orang yang mengabaikan penguasaan diri akan hancur hidupnya. Orang yang mengabaikan ketekunan akan jadi orang yang gak jelas. Sebentar di A, sebentar di B. Orang yang mengabaikan kesalehan akan jadi musuhnya Tuhan.
Orang yang mengabaikan kasih akan saudara-saudara gak bakal bisa kenal Tuhan. Orang yang mengabaikan kasih akan semua orang jadi orang yang gak berguna di hadapan Tuhan. So, kita mau hari ini punya sebuah epignosis. Kita mau punya pengenalan yang lengkap. Kita mau punya kualitas ini yang bertumbuh. Kenapa? Karena Tuhan akan melimpahkan kita. Seberapapun besar bucket kita, Tuhan akan terus limpahkan. Dia gak kekurangan. Tapi seberapa hal yang bisa kita tangkap tergantung dengan seberapa banyak yang kita tumbuhkan di hidup kita. So, kita mau gereja eklesia, mau kalian semua punya pengenalan yang bertumbuh dengan Tuhan. Pengenalan yang efektif, yang berbuah. Supaya gak cuman orang-orang segelintir orang yang mendapatkan kebaikan Tuhan, yang merasakan, yang bisa sharing di atas. Tapi semua orang di tempat ini, kalian semua mengalami Tuhan. Oke? Yuk kita bangkit berdiri. Hari ini sebagai mempelai Kristus, mau gak kalian yang harus ambil keputusan? Gak bisa dipaksa. Kalian yang harus ambil keputusan. Mau gak untuk Tuhan, aku mau kenal Tuhan lebih lagi. Aku gak mau cuman jadi hamba. Aku mau jadi teman. Dan bahkan gak cuman teman. Aku mau menjadi pasangannya Tuhan. Aku mau menjadi mempelai yang mempersiapkan dirinya buat Tuhan. Aku mau memperkaya setiap hidupku. Bucket of life ini. Biar bisa menampung sebesar yang aku bisa, sebesar yang Tuhan sudah tetapkan untuk hidup aku. Supaya aku bisa kenal Tuhan lagi dan aku bisa sharing dengan lebih banyak orang lagi tentang kebaikan Tuhan. Buat kalian yang mau, yuk taruh tangan kalian di dada. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapak. Bapak berterima kasih untuk setiap orang yang menaruhkan tangannya di dada. Tuhan tahu mereka mau mengenal Tuhan. So Tuhan, nyatakan dirimu lebih lagi di hidup mereka. Pimpin mereka. Biar enggak cuman secara jasmani, secara kejiwaan kami mengenal Tuhan. Tapi biar roh kami tinggal di dalam Tuhan. Karena kami tahu ketika roh kami tinggal di dalam Tuhan, kami pasti mengenal Tuhan. Dan kami tahu ketika kami mengenal Tuhan, segala pengharapan kami, segala kekhawatiran kami, itu Tuhan yang tanggung. Sehingga hidup kami gak perlu fokus untuk mendapatkan apa yang kami khawatirkan. Tapi fokus hidup kami adalah untuk hidup dengan Tuhan. Untuk bergaul bersama Tuhan. Bahwa kami Tuhan, untuk setiap iman kami ditambahkan kebajikan. Untuk setiap kebajikan kami ditambahkan pengetahuan. Untuk setiap pengetahuan kami ditambahkan penguasaan diri. Untuk setiap penguasaan diri kami ditambahkan ketekunan. Roh Kudus bantu. Untuk setiap ketekunan kami ditambahkan kesalehan. Kaulah pembenar kami. Untuk setiap kesalehan kami membawa kami untuk mengasihi saudara-saudara kami di tempat ini. Untuk kami hidup bersekutu dengan orang-orang yang Tuhan telah tempatkan. And not only that, biar kasih kami gak jadi eksklusif. Tapi kami mengasihi orang-orang di luar sana dengan kasih yang memberi. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami akan berhasil dalam mengenal Tuhan. Kami gak bakal jatuh.
Dan bahkan kami akan lebih lagi menjadi alat yang tajam, menjadi pohon yang berbuah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam satu nama yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin.